Pancasila. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada waktu Pak? Ada. Ada yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Ini berkaitan dengan tugas TGP saya, yaitu berkaitan dengan pemanfaatan aset sekolah kita, Pak. Ya. Jadi nanti saya akan tanya dengan Bapak tentang aset kita yang di sekolah dan bagaimana pemanfaatannya. Yang sudah kita ketahui bahwasanya ada 7 aset atau modal utama kita. Itu ada modal manusia, ada modal fisik, ada finansial dan sebagainya Pak. Jadi mohon nanti kita akan diskusi kira-kira untuk aset modal itu apa sih yang akan kita masukkan Pak. Silakan Pak. Aset modal yang pertama itu modal manusia. Jadi dulu ya Pak. Ya, modal manusia itu salah satunya adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan atau guru. Untuk guru ini 85% ASN, ya, yang 15% itu honorer. Selanjutnya yang sudah memiliki sertif itu 4 orang. Kalau kita lihat dari jumlah keseluruhan guru itu sekitar 55%. Yang sisi SDM-nya untuk TGP-nya itu saat ini memiliki 1 orang TGP. Modal manusia dari sisi gurunya, terus dari sisi siswanya juga alhamdulillah siswa kita itu mudah diarahkan dan diatur sehingga program-program itu bisa berjalan dengan baik. Dari sisi kepala pengawas sekolah juga beliau sering melakukan arahan, supervisi dan dilakukan secara berkala dan terjadwal untuk modal manusianya. Modal sosial, modal sosial. Alhamdulillah di 167 yang baru itu sifat keluarganya sangat baik sehingga bisa mensupport dalam kondisi apapun. Yang selanjutnya juga di samping mensupport juga dia mendukung serta dapat berkolaborasi. Selain itu juga gurunya mampu memenuhi siswa secara baik, secara penuh, secara benar. Dan dari sisi komite juga, komite wali murid, lembaga masyarakat serta pemerintah desa setempat juga sangat mendukung penuh program-program yang sekolah rencanakan. Itu dari sisi modal sosial. Yang ketiga itu modal fisik. Modal fisik yang pertama kita lihat dari sisi ruang kelas. Alhamdulillah ruang kelas kita cukup, walaupun kondisinya juga ada beberapa ruangan yang lantainya masih belum berkeramik, tapi dari sisi rombongan alhamdulillah cukup. Begitu juga kantor kita ada sedikit kendala bahwa kantor kita ini belum terpisah antara ruang kepala sekolah dengan ruang guru. Dan itu dari sisi jaringan internet, alhamdulillah sekolah kita sudah memiliki wifi, memiliki jaringan listrik dan air untuk memenuhi kebutuhan guru dan warga belajar lainnya. Untuk modal politik, kita memiliki hubungan dan komunikasi yang baik dengan lembaga yang ada, baik lembaga internal maupun eksternal, dan juga kita melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada, baik itu yang sifatnya lingkup kesehatan, lingkup Kamtibmas dan lingkup-lingkup yang lainnya. Itu modal lingkungan. Lingkungannya juga alhamdulillah sudah mulai tertata dengan baik. Udaranya juga masih sangat baik karena memang kita berada di pedesaan, sehingga suplai oksigennya juga cukup memadai. Begitu juga sumber air ini langsung dari sumur yang alhamdulillah juga kualitas airnya sangat baik. Itu modal lingkungannya. Modal agama atau budaya. Dari sisi agama kita dalam prakteknya juga kita melakukan kebiasaan di mana yang dominan di sini adalah beragama Islam, dan kita melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, apakah itu sholat berjamaah dan kegiatan PHBI. Ya, kita mengundangkan ceramah atau dai yang ada di sekitar lingkup desa kita. Yang kedua juga untuk yang muslim itu kita berikan ruang
kita berikan waktu, kita berikan kesempatan pada saat dia ada kegiatan-kegiatan keagamaan mereka, kita izinkan untuk mengikuti kegiatan keagamaan mereka. Untuk yang beragama muslim ada juga kita lakukan kebiasaan-kebiasaan yang sudah saya sampaikan tadi, salah satunya adalah sholat berjamaah untuk hari Jumat, ada juga kegiatan yasin, pembacaan yasin dan doanya itu biasanya dilakukan oleh siswa melalui pengawasan bapak ibu gurunya. Dari aspek budaya, alhamdulillah siswa-siswa yang taat dan patuh terhadap aturan yang ada. Begitu juga budaya sopan santunnya alhamdulillah sampai hari ini masih terjaga. Salah satunya misalnya pada saat dia akan memasuki ruangan, dia mengucapkan assalamualaikum, dan kegiatan-kegiatan yang muslim juga dia lakukan, dia ucapkan selamat pagi dan sebagainya. Dan alhamdulillah juga anak kita memiliki karakter yang secara umum cukup baik. Dari modal agama dan budaya. Dari modal finansial kita sumber utamanya adalah dana bos. Kita juga pernah mendapatkan DAK, dalam rangka pembangunan sarana perpustakaan dan juga peran serta masyarakat, yaitu dalam bentuk bantuan komite yang alhamdulillah untuk tahun ini, tahun 2022 akhir dan memasuki awal 2023, kita mendapatkan bantuan dana dari komite dalam rangka pembangunan pagar sekolah. Itulah modal-modal yang ada pada sekolah, dan alhamdulillah semua modal-modal yang kita miliki itu, semua aset-aset yang kita miliki itu bisa mensupport untuk kegiatan pembelajaran dan penataan lingkungan kita. Kira-kira ke depan ini masih atau tidak aset kita belum fungsikan dengan baik? Kita memang banyak aset yang belum kita fungsikan. Misalnya kita punya kebun nih misalnya. Ya, salah satunya kebun yang ada di belakang kita memang saat ini belum berproduksi secara maksimal karena memang belum kita rawat secara baik. Ya. Kebun yang kita miliki itu adalah berbentuk kebun sawit yang kita lihat pemupukannya itu belum dilakukan secara intens, dan juga ada sedikit juga masih dalam angka semua, dan itu insya Allah ke depan itu kita maksimalkan, karena itu juga sebagai salah satu aset yang kita miliki dan akan kita maksimalkan di awal-awal ini. Mungkin untuk kantin Pak, itu harus jadi kelas juga Pak ya? Kantin juga tahun ini akan kita catat juga, sehingga itu juga bisa menambah dari sisi finansialnya, mudah-mudahan dengan penataan tempat dan penataan ruangan sehingga lebih representatif, dan mungkin nanti akan banyak lagi yang ikut jualan di situ. Dengan bertambahnya penjual, otomatis nanti juga sewa kantin itu akan menjadi bersama-sama. Kemudian untuk orang tua, kira-kira nanti kita bisa untuk mengambil orang tua yang punya potensi, misalnya apakah dalam bidang seni atau bidang yang lain, kita akan cobakan mencobakan. Ya, untuk aset dan dukungan orang tua itu kita memang sudah mencoba juga berkomunikasi baik dengan orang tua maupun masyarakat sekitar. Yang pertama itu dari sisi yang mendukung program sekolah ke depan, seperti penyediaan sarana olahraga dan sebagainya. Dan untuk yang lainnya juga kita memang sekarang lagi mendata, juga menganalisis orang tua yang memiliki potensi untuk membantu dalam rangka pengembangan sekolah. Sebagai salah satunya misalnya kita dengar ada orang tua yang memiliki keahlian batik, itu juga kita akan kita coba komunikasikan sehingga nanti juga bisa membantu di dalam rangka kemajuan dan pengembangan sekolah. Jadi Pak, tugas waktunya sudah sangat banyak, sangat sekali, ada banyak sekali yang kita harus lakukan dengan baik. Untuk waktunya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita sama-sama berdiskusi membahas tentang aset-aset yang kita miliki di sekolah kita. Kita membahas apa? Diskusi kita hari ini? Aset-aset yang ada di sekolah. Nah, ini adalah tugas Ibu
dapat mengidentifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah kita. Ini Ibu, si Ibu angkatan 6 ya. Sekolah sebagai ekosistem. Sekolah merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur-unsur yang tidak hidup. Yang tidak hidup namanya apa? Di biologi apa hidup? Biotik. Benda hidup. Seperti siapa itu benda hidup? Selain itu juga ada benda kita tarik namanya abiotik. Ini dia. Ada faktor biotik dan faktor abiotik atau yang tidak hidup. Keduanya antara kita dengan yang benda yang tidak hidup abiotik saling ketergantung, saling berhubungan, saling berinteraksi. Nah, kita butuh gedung dalam sekolah. Gedung adalah benda mati. Nah ini dia. Ini faktor-faktor biotik yang ada di sekolah kita. Pertama ada siapa? Siapa lagi? Guru. Siapa lagi? Murid. Siapa lagi? Tadi itu adalah tenaga kependidikan seperti Arif, Pak Pur, ya tuh. Siapa lagi? Juga aset kita, ya. Bapak pengawas. Nah, aset ini akan kita bahas sama-sama nanti. Kemudian yang kedua faktor abiotik atau benda yang tidak hidup. Contohnya apa? Meja. Ya, meja sarana ya. Sarana atau dalam hari ada tulis. Ada keuangan, ada uang. Kamu sekolah bayar nggak? Enggak kan? Karena ada dana bos. Bantuan operasional sekolah. Kalau kamu sekolah swasta itu bayar. Coba bayar, kita nggak bayar. Ada namanya dana bos. Nah, kemarin ada nggak iuran kamu? Untuk bikin apa kita? Ada sumber namanya uang komite. Dia tiap bulan sarana ke sana. Gedung, apa lagi kita punya di sini? Rumah. Perpustakaan, betul. Apalagi gudang, ya. Kan kita punya ruang ganti WC. Jangan lupa lapangan yang kita. Nih, menurut Grand dan Haines dalam aset building and community development ada 7 aset utama. Ada manusia, ada sosial, ada fisik, ada modal dan alam, ada modal finansial, politik dan agama budaya. Nah, ini yang akan kita diskusikan. Nah, kita yang pertama dulu modal manusia. Kita nih, tadi ada kita manusia, kita nih siswa. Coba kita tadi, siswa guru, apalagi tadi sekolah. Apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan berkaitan dengan modal manusia? Ya, Ama. Berdiri. Berdirinya lengkap. Sekarang udah belum berdiri sekarang? Sudah, alhamdulillah lengkap ya. Lagi, Dwi. Gurunya baik, terima kasih. Lanjut, ada lagi. Yang masa berdiri. Gurunya sopan. Selain guru siapa lagi tadi di sini? Ada murid. Nah, dari murid ini apa kira-kira pinginnya? Coba jawab. Untuk murid kamu nih, kamu maunya kayak mana nih muridnya nih? Ayo, berdiri jawab. Kira-kira apa muridnya? Siswanya harus rajin ngapain? Rajin belajar. Ini ya. Selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, tepat waktu, betul. Ya, Raya. Siswanya, muridnya? Ya. Kemudian sudah orang guru, bosan lagi tadi. Kepala sekolah, apa yang kamu inginkan sekolahnya? Coba ada Dila, apa yang inginkan Dila sekolahnya? Bisa? Menyenangkan, nggak apa-apa, yang usul. Ya, Dila. Baik ya. Baik, sopan, ramah. Oke, cukup. Murid sudah, guru sudah, sekolah sudah. Orang tua dulu, orang tua yang bagaimana menurut kamu yang diinginkan di sini? Ya, Ila. Meningin anaknya, itu ke sekolah kan disambung gitu ya? Desita. Mendukung, iya. Berikutnya ini ada PR-nya, gitu ya? Mendukung, betul. Berikutnya lagi adalah yang kedua, modal apa ya? Tadi? Sosial. Oke. Siapa yang bisa menyebutkan atau yang punya usul dengan modal sosial? Di sana, Zaki, apa Zaki? Sosial. Dengan teman, namanya sosial seperti dengan hubungan dengan teman,
hubungan dengan guru, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan pengawas, hubungan dengan kepala sekolah. Bagaimana hubungannya? Ayo. Ayo berdiri, siapa yang ngomong? Ya, Rama. Teman-temannya baik. Teman-temannya baik. Ya, ada lagi. Kamu Za? Tadi mana terus? Belum bisa berhenti. Apa lagi yang lain? Orang tua yang membimbing kita belajar. Membimbing, kita kan ada PR. Itu jangan sendiri. Nggak boleh ya. Mana? Yang mana PR-nya? Membimbing namanya betul. Ada lagi yang lain? Ya, Vika. Guru selalu mengajak siswanya untuk berakhlak yang baik. Akhlak yang baik. Ada lagi? Sudah. Yang lain? Saya Bu, guru sangat perhatian. Perhatian. Oke, ya. Kayaknya ada belum lah ini. Komitenya belum. Tadinya belum. Ya. Komite, masyarakat, kepala desa. Apa harapan-harapan kamu dari para beliau-beliau itu? Komitenya bagaimana? Tokoh masyarakatnya bagaimana? Gimana tuh? Kalau dengan komite dengan kepala desa, jika diundang, iya harapannya bisa hadir, bisa datang. Ya, Pak Is. Yang ketiga modal fisik. Yang namanya fisik berarti ada bendanya. Nah, apa contoh bendanya tadi? Meja, apa lagi? Mari, apa lagi nih? Tulis. Gedung kelas. Apa yang kamu harus dari kelas kita? Kelas yang bagus. Apa lagi? Ya, mejanya bagus, sudah bagus ya. Dijaga, kamu sudah bagus. Ya nggak? Dijaga. Ya, apa nih? Apa nih belajarnya? Kalau ujian, kalau ujian keren. Halamannya harus luas kayak apa? Bebas. Main kalau ini bebas. Sekolah punya sarana olahraga nggak? Harus dimanfaat. Terus kita lagi apa lagi? Yang keempat, modal politik. Bukan politik punya mata ya? Bukan. Artinya apa? Sekolah itu harus bisa mengajak apa? Berdiskusi kepada orang-orang yang terkait. Misalnya mengajak puskesmas datang ke sekolah kita. Ya kan? Ada nggak? Apa yang mereka? Kenapa? Cacing. Terus harapannya ke depan mau nggak misalnya kita usulkan datang itu berkala apa 13 kali, 12 kali rutin walaupun nggak ada ngasih suntikan atau ngasih obat rutin hadir. Iya, penyuluhan tentang kesehatan. Kemudian lagi dengan Pak Polisi, kita pernah kesini didatengin Pak Polisi. Ya, dengan Pak Kapolres ya. Pak Kapolres. Sudah berapa ya? Apa lagi? Jaga, damping juga. Yang kelima, modal lingkungan. Kita sini apa lingkungan ini? Tadi. Luas. Ada apa aja nih? Ada apa lagi? Apa lagi? Lingkungan alam yang bagaimana yang anak inginkan semuanya? Asri, sejuk. Ini ya. Tidak bising ya? Tadi nggak air. Sekarang sudah banyak air sekarang ya. Banyak pohon jadinya asri pagi udaranya bersih sejuk. Nah, tuh. Yang ke berapa lagi nih? Yang keenam ya. Modal keenam. Agama dan budaya. Di papan tulis suatu papan nih. Budaya apa nih? Sama. Ayo senyum. Yang kedua. Salam. Salam muslim. Selamat pagi, selamat siang. Yang ketiga. Gimana namanya? Yang keempat. Gimana? Kalau lewat depan lewat ibu harus begitu. Santun. Nggak boleh ngomong yang kasar, yang jorok, yang kotor. Ngomong yang baik, Mbak. Kemudian agama tadi ya. Bagaimana agama kita misalnya kalau mau sekolah, sebelum sekolah kita ngapain? Sholat. Ya. Salam.
sedekah yang akan kita gunakan untuk perbaikan masjid. Nah, supaya lebih nyaman ya. Jadi tadi beberapa kesepakatan yang sudah kita buat secara bersama-sama. Mohon nanti diingat apa saja itu, ya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan hari ini bisa tercapai, bisa terwujud dengan baik. Amin. Demikianlah yang dapat kita bahas hari ini. Cukup selesai terima waktunya. Dan ibu aku dengan salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya minta waktu sebentar untuk kita berdiskusi di sini. Saya adalah CGP Angkatan 6 dalam hari ini saya ditugas untuk membuat diskusi bersama rekan-rekan guru, kepala sekolah dan siswa dalam hal mengidentifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang kita miliki di sekolah. Mohon masukan dan sarannya. Sekolah sebagai ekosistem, sekolah merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur tidak hidup. Berarti ada biotiknya Bapak Ibu ya. Yang akan menjadi fokus kita adalah unsur hidup atau biotik dan unsur tidak atau abiotik. Yang mana dua unsur ini saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Faktor biotik di sini ada 7, mungkin nanti bisa ditambah lagi kalau masih kurang. Itu ada kepala sekolah, ada guru, ada murid, ada tendik, ada komite dan orang tua, dan juga pengawas. Nanti kita akan bahas satu persatu aset ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah faktor abiotik atau yang terhidup, itu ada keuangan dan ada suntrust. Menurut Grant dan Haynes ada 7 aspek utama yang di sekolah. Yang pertama adalah modal manusia, jadi yang tadi itu yang 2 tadi dirangkul sehingga menjadi 7 aspek utama. Yaitu modal manusia, sosial, fisik, modal lingkungan hidup, atau alam, modal finansial, politik dan agama budaya. Dari 7 ini yang akan kita diskusi sama-sama Bapak Ibu. Nanti mohon sarannya kira-kira untuk SD kita ini untuk modal manusianya apa yang perlu kita tingkatkan atau yang belum kita kembangkan. Itu Bapak Ibu. Kita mulai dari yang pertama yaitu modal manusia. Tadi ada guru, siswa, kepala sekolah, pengawas, komite, orang tua, mungkin masyarakat juga bisa, mungkin tendik dan dinas juga ada terkait. Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira untuk modal ini apa yang perlu kita kembangkan? Silakan, siapa yang mau duluan memberikan saran? Ya, silakan Pak Arif. SDM-nya ya, untuk SDM-nya kita kan masih ada banyak kekurangan ya terkait daripada terutama di tendik. Di tendik kita tenaga perpustakaan dan kita masih belum memiliki secara aspek SDM-nya, dan juga untuk di guru ya kita memang sudah mencukupi. Untuk di guru kita cukup ada 6 guru kelas dan juga ya 6 program atau 6 kelas, dan 2 bidang studi sudah kita memang ada 1 yang tidak linear. Nah, harapan kami ke depannya mungkin nantinya pada guru tersebut dapat melinearitaskan, dapat menyesuaikan secara disiplin ilmu supaya dapat mengangkat juga dalam segi akreditasi untuk ke depan. Terima kasih Pak Arif. Lagi yang lain? Dari segi guru, dari aspek yang lain, dari orang tua atau komite atau pengawas, kira-kira harapan kita untuk dari mana gitu? Yang sifatnya periode, artinya mungkin setahun sekali atau mungkin 2 tahun sekali ada pemerataan untuk pelatihan guru-guru yang belum pelatihan. Saya seperti itu. Jadi kita akan coba buat rancangan-rancangan. Mungkin untuk guru agama misalnya harapan kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masuk dari sektor ya, keagamaan. Kalau bisa, okelah. Mungkin awal kita ini masih bisa cuma dibatas karena kita sebetulnya masih di sholat berjamaah zuhur. Kedepannya kita coba bagaimana caranya kita puasa sinkronis itu kita pantau, apalagi mungkin kita pantau, kita coba sholat duhanya. Jadi kita akan coba berikan dengan kita sholat duha. Kalau Jumat kan Jumat ada yasinan. Minggu sore kita ingin yasinan, sholat duha, yasinan, sholat duha. Terima kasih Pak. Jadi cukup untuk ini, untuk modal manusia. Cukup ya. Kita ke berikutnya modal. Apa tadi Bapak Ibu yang kedua? Fisik ya? Fisik. Berarti kita dengan suntrust.
Ada apa di situ Bapak Ibu? Ini ada pustaka, Pustaka, ada KW, musola. Yang paling penting adalah ruang kelas ya Bapak Ibu. Ruang kelas, dan mungkin sarana olahraga. Nah, kira-kira ada nggak yang kita manfaatkan dengan baik Bapak Ibu? KS apa yang perlu kita manfaatkan dengan baik? Jadi artinya kita belum manfaatkan. Apakah kita akan bagi dua atau bagaimana Bapak Ibu? Supaya Kami menambahkan dulu Ya. terkait daripada sampah yang ada. Saya lebih dominan kepada UKS ya, karena UKS kan kalau di tingkat sekolah dasar itu mereka sangat dibutuhkan. penting ya? Ya penting. Ya walaupun secara pembinaan kita masih dari pihak puskes itu masih kadang ada terkendala ya. Tapi kami lebih dominan ke UKS, jadi pemanfaatan kalau bisa ke depannya itu dalam jenjang sekolah dasar itu dibentuk seperti program kembali supaya nama UKS kemudian kita ada dan bisa dimanfaatkan untuk sarana atau prasarana yang ada karena kita juga sudah memiliki itu hanya fungsinya saja yang belum secara Maksimal ya? iya maksimal gitu. Jadi nanti kita akan adakan nanti kaitan dengan kursi dan politik. Iya, Nanti betul. nanti Iya, ada kerjasama, politik, ya, kerjasama dengan kerjasama antara sekolah dengan kesehatan ya. kesehatan atau Fokus itu ya. Iya, Kita akan coba Iya. kita bersama. Lanjut, Tahu Untuk maksimal? cukup tapi belum kita maksimalkan ya. Mungkin nanti kita akan yang ada kita akan coba buat tulisan karena namanya anak-anak ya. Nanti kita akan buat tulisan apa yang tepat nih tulisan dalam toilet. Oke, kami tambahkan satu lagi Bu Putri. Untuk kantin. Oh ya. Nah, kantin kan sesuai dengan standar ya standar kantin sehat kita masih jauh dari katakan untuk tempatnya ya ini bukan berarti dari gimana saya koreksi dari tempat dulu. Iya. Nah, itu masih belum. Bentuknya lah. Iya, untuk sarana masih belum memadai nampaknya kalau kita merujuk kepada kantin sehat gitu ya. Nah, harapan ke depan ya mudah-mudahan baik dari pihak sekolah ataupun dari stakeholder yang ada mudah untuk mendukung daripada kantin tadi bisa direalisasikan dan siswa juga merasa nyaman untuk katakan membeli ataupun berbelanja di kantin. Ya, KS dan kantin. Mungkin ruangan kita sudah cukup Bapak Ibu dengan sekolah kita. Sudah cukup luas ya. Sedang mungkin memanfaatnya belum ya. dengan tuh sarana olahraga itu Iya. kita Kita doakan doakan. karena lapangan bola voli kan kita belum sempurna di lapangan. Kita buat nanti coba kita lebih lagi ya. Yang ketiga adalah modal sosial, berarti hubungan dengan sosial dengan orang lain. Hubungan siswa, dengan siswa, hubungan kepala sekolah, dengan komite, gimana Bapak Ibu untuk yang sosialnya? Bagaimana sama lain hubungannya apa belum harmoni seperti apa? Akan jadi kita bersama tentunya. Itu modal tadi politik ya, Iya. hubungan kita dengan saya dengan kesehatan tadi. Iya. Kira-kira yang lain selain dengan kesehatan apa lagi Bapak Ibu? Kepada apa kepolisian Bu. Ah ya, bisa. Itu dulu pernah ya, dengan kamu ya. Iya, pernah. Kayaknya kita perlu MOU gitu ya. Ya, harus diadakan semacam MOU dari kesehatan desa ataupun kepolisian supaya Sekarang kita perlu menapa desa iya ya. betul untuk memberikan katakan materi terkait kalau iya sosialisasi mungkin kalau kesehatan terkait daripada kesehatan siswa ya terus kalau kepolisian mungkin kesehatan dengan narkoba ataupun kriminal iya berkendara kalau desa ya mungkin Mungkin kayak kalau nggak ada, iya kali ya. iya itu yang belum Biar bisa paham gimana ada di sini ya, gitu tadi kan. ya kan baru mungkin kalau tahun kemarin kita adakan dengan kesehatan polisian dan juga desa mungkin kalau bisa nanti ditambah lagi dan lebih spesifik lah dalam memberikan nanti materi kalau pendidikan Ya. Kalau polisi juga mungkin terkait corona deh, belum kita masih tentang secara umum ya belum kita tentang lalu lintas Iya. sebagainya. Belum ya. Jadi ini bersama untuk kepala sekolah kita akan coba buat nanti dengan desa. Setelah kita coba kita undang ya kepala desa yang bisa memberikan apa ya wawasan tentang desa. Dalam modal lingkungan alam. Kita Bapak Ibu kira-kira aset yang kita punya seperti tadi apa yang belum kita lakukan dengan baik? Ya, Pak Bud, monggo silakan. Bapak itu berarti kembali ke visi ya. Boleh Bapak. Lebih teratur ya. Itu gabung juga orang-orang. Terima kasih. Untuk lingkungan alam, lingkungan kita bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat dengan baik? kalau sejauh ini Terolah? kalau sejauh ini karena kita dalam berproses ya sejauh ini sudah mulai tapi harapannya ke depannya tapi nanti berproses itu bukannya kita makin banyak takutnya kita mundur harapan ke depan ya kita sesama teknik guru ya mari kita tingkatkan supaya proses itu bisa menjadi lebih baik kan gitu jadi untuk memanfaatkan dan juga memberikan lingkungan sekolah kecil asli dan nyaman itu mudah-mudahan bisa terlaksana karena kita baru proses ini penanaman pohon di depan kan baru mulai nah jadi kalau bisa itu lebih ditingkatkan untuk penjualan di tingkat sekolah harapan iya harapan depan seperti itu iya Kemudian kita, hah? Ya, terima. Terutama kayak kita kelas atas kan, paling mana kita sudah, alhamdulillah kita sudah ya menjaga lingkungan kita. Tapi kayaknya untuk kelas bawah, untuk kelas 1, 2, 3 kayaknya
Masih masih berantakan ya? berantakan sekali, depannya saja setinggi lutut kan. Padahal ya kita di Kementerian ya perlu kita kerjasama lagi sama tenaga yang di bawah kan, karena memang mereka anaknya lebih kecil gitu kan. Jadi kita kayaknya untuk terima kasih kita pos bawah ini kita perlu kita perhatikan lagi. Untuk ini, untuk sawit atau gimana Pak buat ada nggak kontribusi ke sekolahnya? Pemasukannya itu ke kantin. Kantin ya? Itu ke situ. Oh gitu. Berapapun tak 1.000 dari pokoknya masuk Oh gitu ya? gitu kan. Oh iya. Bisa digabung sama Bang. Itu dengan dana. Nah, jadi selama ini Bapak Ibu, dana yang kita ada hanya dari bos Bapak Ibu ya. Iya. Komite hanya sebatas bantuan ya. Bukan kalau kita kan ada SPP, itu kan rutin tiap bulan. Jadi kita hanya juga untuk menghitungnya gitu ya. Kita ada yang kita cari solusi supaya dapat dana kami punya komite gitu. Ya kemungkinan tadi yang disampaikan tadi ya, kita memanfaatkan mungkin dari segi kayak kantin. Ya. Iya, ya sawit. Barang bekas, Ya, sampah kan bisa kita banyak sekali kan. iya. Karena kan soalnya tuh menjaga apa itu sampah bekas, sampah plastik, Kayak bekas minuman. gimana kan laku itu kan, bisa dilakukan. Jadi kalau kita aktifin sama Sampah. kita tanpa sampah, Iya, bang sampah sekarang khusus bambu itu kan. bisa Sampah gitu ya. ini sampah ini Sampah kering, sampah basah. Kalau anak-anak buang sampah yang bekas kita bisa lebih hati ya buangnya ya. Jadi kita kumpul di sana. Jadi itu Bapak Ibu untuk hari ini diskusinya. Kita sudah mengganggu waktunya. Terima kasih dan saya sudah berbahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.